Chantal yang sederhana tak pernah mengira jika biduk karirnya bakal berlabuh kencang seperti sekarang ini. Ia juga tak pernah punya keinginan bakal menghuni planet kotak kaca bernama televisi. Chantal hanya ingat saat ia masih mahasiswa, para senior datang ke kampusnya. Mereka bicara tentang jurnalisme dan segala bentuk liputan yang mendebarkan hati. Di saat itulah tanpa ia sadari, Chantal sebenarnya tengah memasuki pintu gerbang karirnya. Awal karir pertama terpikir atau tertarik dengan dunia jurnalis itu adalah waktu di kampus ada istilahnya pengenalan jurusan dan dipanggil beberapa alumni dari bidang atau profesi yang berbeda-beda. Ada model, waktu itu ada aktivis yang waktu itu baru diculik, Pius Lustri Lanang yang sekarang sudah jadi politikus. Kemudian ada satu Monica Desideria. Kalau zaman saya dulu pasti kenal presenter sport. Waktu itu dia cerita pengalamannya bukan sport karena aku nggak ngerti sport. Dia cerita pengalamannya saat kerusuhan tahun 98. Dia cerita saat itu dia harus liputan, di tengah orang bakar mobil, di tengah orang lagi menjarah, dia harus liputan. Dia akhirnya lepas sepatu haknya, dia ganti. Dan apa yang diceritakan waktu itu membuat saya tertarik. Apa yang anak senang kita harus dukung deh. Itu aja. Kalau anak sukanya di mana, pintarnya di mana, itu orang tua harus support. Nggak bisa apa maunya kita ya, tapi apa bisanya dia gitu. Daya tarik jurnalistik membuat Chantal melabuhkan impiannya sebagai reporter berita televisi. Di depan cermin Chantal mulai menatap dirinya, juga melafalkan kata-kata seolah ia berada di arena peliputan. Maka mimpi itu makin tumbuh subur dan Chantal segera menyemainya menjadi kenyataan melalui surat lamaran yang ia kirim ke berbagai stasiun TV. Mamaku di rumah dan papa tuh seneng nonton berita dan mereka suka diskusi politik. Jadi kita anak-anaknya terbiasa nonton berita. Di berita tersebut ya saya lihat beberapa figur atau sosok perempuan-perempuan yang cantik. Tapi bukan hanya sekedar cantik, mereka juga pintar. Itu yang membuat saya, seru juga nih ya gitu, pengen seperti mereka gitu. Ya udah, terus ngayal-ngayal lah di depan TV lah, pura-pura bawain berita dan di depan kaca pura-pura bawain berita dan segala macam. Sampai akhirnya selesai sidang, belum wisuda, tapi sudah berbekal surat kelulusan dan transkrip nilai, saya melamar ke beberapa stasiun televisi. Dulu belum zamannya internet lah, nungguin TV sampai terakhir kredit aktif ada alamatnya, cepet-cepet catat. Satu, ya catat lagi yang lain, terus kemudian bikin lamaran, kirim ke semua. Namun roda nasib berputar ke jalan lain. Chantal yang tengah menunggu asa bekerja di stasiun TV terpaksa berputar haluan dengan bekerja di perusahaan yang jauh dari aroma jurnalistik. Maka berangkatlah Chantal ke Jakarta, meninggalkan Bandung dan menjalani takdir permulaan. Ya begitu dia bilang dia keterima kerja di Jakarta itu ya kasih izin dah. Soalnya udah kelihatan bisa mandiri gitu, udah punya tanggung jawabnya. Sebelumnya di perusahaan trading forex, digajinya cuma 1 bulan pertama, sisanya cari klien. Habis itu bengong deh, aduh ngapain ya uangnya habis nggak punya klien gitu, akhirnya kerja jadi asisten waktu itu. Di Jakarta, Chantal tinggal di kamar kos yang sempit, sebab ia tak punya uang untuk menyewa ruang yang besar. Di sana pula Chantal terus memupuk mimpi dan berharap ada keajaiban. Dan akhirnya keajaiban itu datang lewat perahu rezeki sebagai asisten artis. Jadi setelah beberapa bulan itu aku merasa gimana nih gak ada duit gitu, masa minta terus. Akhirnya waktu itu salah satu temanku di SMA, Rahel Mariam, dia waktu itu sudah jadi artis yang besar, dicari asisten, aku bilang gue aja di asisten lo, asal digaji punya duit gitu dan bisa bayar kos, bisa bayar makan. Selama dia masih bisa tangani sendiri, dia nggak pernah ngomong, nggak pernah mengeluh. Pada akhirnya Tuhan membawa Chantal pada impian lamanya sebagai jurnalis. Sebuah kenyataan yang membuatnya bahagia, namun sekaligus menjadikannya cemas seketika. Sebab di saat awal bekerja, Chantal yang mengira meliput arus mudik, ternyata diminta untuk live report di lapangan. Inilah ruang kecemasan pertama yang dialami Chantal di awal karir jurnalistiknya. Ya gimana gak deg-degan, tiba-tiba datang ke kantor pikir akan liputan biasa di arus mudik gitu kan, akan ikut sama yang lain dan segala macam. Tiba-tiba, Chantal nanti live report ya? Emang udah boleh? Ya udah boleh. Oke, pergi.
Katanya jam 12 atau jam 1 kalau nggak salah, pokoknya bukan saya yang pertama karena saya juga bersama wartawan senior waktu itu, Kabul Indrawan. Dia yang harusnya live report duluan, kira-kira setengah jam atau 15 menit sebelum masuk live report lah Kabulnya dengan santai bilang, "Oke, lo yang live report ya, lo duluan aja." Loh. Tunggu, belum siap gitu kan, tadi bilangnya gue yang nanti, lo duluan gitu. Kok gue jadi duluan? Nggak apa-apa, udah santai aja, lo aja gitu, ya kayak gitu. Wajah cantik Chantal akhirnya akrab di mata pemirsa televisi. Segala liputan ia kerjakan dengan satu tekad menjadi yang terbaik. Bersamaan dengan itu, ia pun menuai berbagai pengalaman lucu dan membuatnya geli sendirian. Kemana aja, yang pasti demo-demo ya, demo-demo sering, seminar yang membosankan juga pernah, ruang sidang yang, aduh ini baca apa sih, ini ngomongnya lama amat sih, yang kayak gitu, itu juga. Live report saat lagi demonstrasi yang besar itu juga pernah. Lagi live report ada orang lewat depan kita dan kita, "Pak tolong jangan lewat depan kita," dianya marah, itu juga pernah. Waktu kita lagi liputan demo PTDI, kita ketemunya di kawasan Ragunan, ya biasa lah ya, reporter sama-sama liputan, ketemu yang ngobrol sedikit tapi nggak terlalu banyak. Udah lama nggak ketemu, itu mungkin tahun berapa ya? Tahun 2004 kayaknya deh ketemu Chantal, atau 2003 akhir lah, something like that. Serangkaian tugas jurnalistik yang diembannya membuat Chantal makin matang di lapangan. Chantal tak pernah kehilangan pesona, ia juga tak pernah puas meski dihantam kelelahan. Maka terus berjalanlah Chantal ke segala penjuru tanah air dan melangkah ke belahan negeri lain demi memburu berita. Saat tsunami Aceh, itu tentunya pengalaman luar biasa. Terus kemudian saat pemakaman Paus Yohanes Paulus dan konklav Paus Benedictus, itu pengalaman yang buat saya nggak terlupakan karena ketika itu suasananya juga sangat berbeda ya. Di Aceh bencana besar gitu, kita lihat betapa banyak orang yang terdampak dari bencana itu, betapa banyak orang yang kehilangan keluarga di situ gitu. Kita merasakan kepedihan mereka. Saat pemakaman dan konklav itu adalah peristiwa dunia yang saya merasa sangat beruntung bisa terlibat di dalamnya. Meskipun waktu itu kita merasa sok-sok keren bawa kamera yang besar dan tripod yang besar, entah berapa kilo itu tripod dan kamera, karena kita takut wah nanti ketemu wartawan asing, mereka bawa kameranya gede-gede. Sampai sana bawa kameranya mereka kecil-kecil, kita kamera gede. Saya sama kamerawati, sama-sama perempuan, dia lagi hamil, kita gotong-gotong tripod seharian, jalan dan segala macam. Tapi itu salah satu pengalaman yang gak bisa dilupakan. 2 kali pindah stasiun TV, bahkan pernah mencicipi kerja sebagai humas di dunia politik. Pada akhirnya, Chantal kembali menepi sampan semula. Namun siapa menyangka jika Chantal memilih meninggalkan dunia peliputan dan menggantinya sebagai host di layar kaca. Ya kalau kontra banyak lah, kenapa kok jadi begini? Kenapa, frustasi, apa trauma dan segala macam ya. Tapi diterima aja, kalaupun ada yang berkomentar tidak baik, yang intinya kan mereka perhatiin dong gitu. Kalau bilang acara saya bla bla bla, oh iya tapi kok ditonton juga gitu. Kayak gitu kalau saya sih ya terserah aja lah. Mungkin mikirnya, oh kenapa ya Chantal dari seorang news presenter kemudian tiba-tiba beralih profesinya jadi presenter dengan kondisinya seperti sekarang. Chantal aslinya memang bajunya ya kalau misalnya dia lagi nggak siaran ya memang kalau pakai baju ya emang suka kebuka, memang karakternya emang seperti itu. Cuman orang kan nggak tahu ya, mikirnya kan pasti Chantal itu, oh karena dia news presenter pasti pakai bajunya yang blazer dan tertutup. Chantal memang bukan orang yang seperti itu. Mungkin orang yang seperti itu malah saya, tapi kita berdua tuh punya kepribadian yang sangat bertolak belakang, tapi ya sama-sama bisa nyambung dan ngobrol. Dulu mungkin karena di kantor punya komunitas sendiri, saya ketemu sahabat-sahabat saya tiap hari on a daily basis, saya ketemu mereka. Sekarang enggak, saya punya kesibukan sendiri, mereka juga punya kesibukan sendiri. Waktu kita untuk bertemu tidak sebanyak dulu gitu. Kalau dulu kesannya saya merasanya masih seperti sekolah atau kuliah gitu. Datang ke kantor, at least kalau lagi boring ketemu teman-teman yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang betul-betul fokus di pekerjaan. Saya sempat ngobrol-ngobrol, tanya, ya dia lebih suka ini karena mungkin
jadwal lebih fleksibel. Kalau ada waktu kosong bisa pulang lihat anak-anak gitu. Kalau reporter kan bisa dibilang susah deh gitu. Saya sih nggak gitu banyak komentar, saya cuma tanya dia udah ambil keputusan yang benar, dia yakin benar, ya begitu dia yakin benar ya udah lanjutkan aja. Yang tahu pekerjaan yang dia ambil itu lebih baik atau enggak, dia pribadi. Jiwa sederhana itu terus berjalan menapaki ketetapan hatinya. Ia tak mau menoleh ke belakang dan memilih menatap masa depan. Dunia layar kaca adalah pilihan karirnya. Karena dari sinilah Chantal merasa bisa berbagi dan berguna buat sesama. Apa ya, saya senang menjadi istilahnya alat untuk membagikan informasi yang baru pada masyarakat yang lebih luas. Salah satu caranya adalah dengan media televisi. Bisa keterima aja bangga kayaknya gitu ya. Bisa keterima kerja. Entah kenapa merasa cocok saat itu, terus memutuskan untuk menikah.